berbeda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ruki datang, Ruki diserang. Sekarang saya mau ke Pak Abdullah Hamahua. Terima kasih Bang Karni. Pertama, harus menjadi pemahaman masyarakat bahwa putusan pra-peradilan BG itu tidak menetapkan BG itu tidak tersangka atau bukan tersangka, tidak. Hanya menyatakan bahwa KPK tidak punya domain untuk menangani kasus BG karena dianggap oleh beliau hakim pra-peradilan bukan penegak hukum dan bukan penyelenggara negara. Itu satu. Yang kedua, sejak putusan pra-peradilan itu saya sudah menyampaikan saran kepada KPK. Pertama kasasi, kemudian PK, kemudian minta fatwa ke Mahkamah Agung. Kasasi disampaikan tapi ditolak oleh Pengadilan Negeri untuk dibawa ke Mahkamah Agung. Memang menurut KUHAP tidak bisa dilakukan PK karena ini menyangkut persoalan material dan kemudian persoalan luar biasa. Tapi saya menyarankan itu karena seperti kata teman-teman tadi, harus ada kepastian hukum dan korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga dengan demikian perlu ada PK. Apalagi ada juga catatan sejarah bahwa penegak hukum seperti Kejaksaan Agung juga pernah melakukan PK dan itu juga diterima oleh Mahkamah Agung. Kalau misalnya kita anggap bahwa PK itu hanya persoalan material, bukan formal, maka Hakim Saprin di dalam memberikan putusan itu juga masuk dalam persoalan material, yaitu beliau keluar dari pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 82, pasal 95 KUHAP tentang domain pra-peradilan. Sehingga demikian maka tidak salah kalau KPK mengajukan PK. Minggu lalu alumni KPK bertemu dengan pejabat KPK dan sudah disepakati untuk KPK mengajukan PK. Kalau nanti misalnya sambil menunggu putusan PK, karena kita tahu PK itu tidak menghalangi eksekusi, maka kemudian KPK saya menyarankan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Sebab meskipun kita tahu bahwa undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden, tapi yang berwenang untuk menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Agung. Yaitu sekarang ada putusan pra-peradilan meskipun pro kontra, tapi kita anggap bahwa itu putusan peradilan itu mengikat, maka KPK minta fatwa kepada Mahkamah Agung bahwa dalam Undang-Undang 30 2002 tentang KPK tidak boleh SP3. Lantas bagaimana posisi KPK terhadap kasus BG itu? Nah, itu yang akan dilakukan oleh KPK dan beberapa hari lalu saya dengar teman-teman pimpinan KPK sudah sowan dengan Mahkamah Agung. Saya belum tahu apa hasilnya. Dia diminta apa? Fatwa? Banyak personal dibicarakan. Ya, kalau soal... Iya, fatwa. Apakah KPK menunggu PK dulu baru kemudian menanganinya terus, atau seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pimpinan KPK menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita tahu bahwa teman-teman pegawai KPK itu semacam tanda petik unjuk rasa. Sebenarnya saya ingin sampaikan kepada publik bahwa KPK itu berbeda dengan lembaga hukum yang lain, di mana KPK itu sangat kolegial, sangat egaliter, sehingga instruksi dari pimpinan kalau tidak sesuai dengan SOP, peraturan perundangan dan ketentuan yang lain, itu bisa didebat baik dalam forum terbuka, forum tertutup maupun melalui internal email. Sehingga itu bukan sesuatu yang tabu di KPK. Cuma karena ini di blow up, maka menjadi sesuatu yang sangat serius. Kenapa teman-teman di KPK seperti demikian? Karena saya tahu betul yang kerja di KPK itu adalah pegawai. Deputi hanya koordinatif, pimpinan hanya kebijakan dan strategi. Sedangkan yang operasional itu satgas dan direktur dan pegawai. Sehingga mereka bagaimana memahami kondisi itu. Sebab teman-teman di pengadu masyarakat dan penyidikan itu kasus BG ini masih 2013 sudah diproses, sehingga tiba-tiba seperti begitu. Tapi memang kita lihat seakan-akan ada anomali
Pak Taufik Maruki dengan teman-teman yang menyerahkan ke Kejaksaan Agung, tapi kemudian teman-teman pegawai melakukan unjuk rasa, kemudian Pak Taufik Maruki sama-sama dengan mereka ikut mendatangani Intani. Kenapa? Karena Pak Taufik Maruki ini adalah ketua KPK edisi pertama, dan pegawai-pegawai KPK yang ada seperti sekarang itu adalah hasil dari binaan beliau. Jadi saya tertarik dengan pendapat dari Mabes Polri tadi tentang bicara tentang sistem. Itu benar beliau. Artinya bahwa KPK adalah lembaga negara pertama yang menerapkan bagaimana manajemen SDM melalui PP khusus untuk itu, sehingga lahirlah semua yang bersifat e-procurement, e-announcement, dan semua yang lain seperti itu. Sehingga dengan begitu maka ketika persoalan ini terjadi, maka ada semacam reaksi tidak puasan. Jadi harus dilihat bahwa Taufik Maruki ketika bersama-sama itu karena itulah hatinya dengan mereka. Karena 4 tahun beliau membina mereka. Sedangkan ke Kejaksaan Agung itu karena ada persoalan-persoalan yang saya memahami bahwa ada antri banyak kasus yang harus diselesaikan, sehingga kemudian barangkali tanda petik beliau tidak mau diberatkan dengan kasus itu, maka kemudian beliau limpahkan. Tapi pertemuan minggu lalu sudah sepakat bahwa itu akan dilakukan PK. PK itu kan harus ada novum, Pak. Ada bukti baru. Ya. Bukti baru apa yang ya, bisa dikemukakan? Ya. Saya tidak akan bicara materi itu karena itu kewenangan teman-teman. Tapi saya mengasumsi, memprediksi. Ketika Hakim Saprin memasuki dalam domain material dengan membicarakan tentang persoalan penyidikan dengan mengatakan pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa yang ditangani oleh KPK ada penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak terkait yang terlibat dengan penegak hukum atau penyelenggara negara itu. Hakim Saprin itu tidak masuk pada poin ketiga C, pasal 11 ayat 1 C, ya, penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak terkait. Nah, pihak terkait. Kenapa teman-teman kuasa hukum KPK di pengadilan tidak menyebutkan bahwa BG itu juga masuk pihak ketiga? Karena itu sudah masuk dalam materi. Dan teman-teman kuasa hukum KPK, Biro Hukum KPK itu taat asas. Mereka tidak boleh masukkan persoalan materi di dalam peradilan. Sehingga dengan begitu, kalau misalnya dalam PK ini mereka menyebutkan, mengajukan novum bahwa BG itu adalah pihak yang terkait dengan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, maka selesai persoalan. Soal alat bukti, saya yakin Bang Karni, saya 8 tahun di KPK, tidak akan terjadi ada penetapan tersangka kalau belum ada 2 alat bukti. Ya, tapi kan ini untuk PK ini harus ada novum bukti baru. Ya. Ini yang saya pertanyakan. Ya, itu yang saya katakan bahwa teman-teman Biro Hukum harus menjelaskan itu. Kalau di pra-peradilan karena itu mereka taat asas pada persoalan formal bukan material, maka untuk Mahkamah Agung mereka harus jelaskan bahwa yang dimaksud kenapa beliau tidak masuk dalam pendapat Saprin bahwa bukan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Tapi apa tidak terkesan begini, Pak? Ini kan pertama kali ini KPK bisa kalah di pengadilan. Artinya sebenarnya waktu kasus hakim yudisial itu juga pernah. Bukan, maksud saya begitu satu kali kalah itu semua ribut gitu loh. Jadi seolah-olah nggak boleh salah deh. Oh enggak, itu yang saya mau katakan bahwa pernah juga PK dari mantan anggota hakim yudisial ke KPK di pra-peradilan dan itu menang dia. Tapi waktu itu tentang penyitaan uang yang itu sebenarnya tidak masuk dalam persangkaan. Tapi itu kan sudah upaya paksa. Jadi sah. Kalau yang BG ini kan belum upaya paksa. Masih pada status penetapan tersangka, belum upaya paksa. Belum ada penggeledahan, belum ada penangkapan, belum ada penghentian penuntutan dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka menurut saya teman-teman di KPK harus solid. Dan saya minta kepada saudara Johan Budi, karena saudara Johan Budi itu mantan ketua wadah pegawai, untuk melakukan soliditas, sehingga kemudian pada waktu itu lahirlah statement dari Pak THP, Pak Tumpak Hatoran Panggabean, mantan wakil ketua dan mantan ketua PLT, mengatakan kalau ada istilah kapal tenggelam, maka nakoda yang terakhir
meninggalkan kapal setelah semua anak buah, maka hari ini bukan nakoda, bukan anak buah, tapi semua nakoda anak buah tenggelam bersama-sama dengan KPK. Itu komitmen kami, statement kami. Jadi apapun yang terjadi, maka alumni dan orang yang masih bertugas KPK itu akan melakukan perlawanan terhadap semua usaha bagaimana yang disebut dengan corruptors fight back. Itu. Baik. Sekarang waktu saya kasih sama dosen hukum pidana, pengamat pidana, Nasrullah. Nasrullah dulu, Pak. Begini, Pak Karni, tadi ketika Alphonse tadi membahas kasasi yang merujuk kepada pasal 253, itu kasasi yang terkait dengan pokok perkara, bukan kasasi yang terkait dengan pra-peradilan. Begitu ada putusan pra-peradilan, apakah terhadap putusan pra-peradilan tersebut dapat diajukan upaya hukum, banding atau kasasi atau PK? Nah, persoalannya adalah kita harus merujuk kepada hukum acara pidana yang ada. Nah, kalau kita merujuk kepada hukum acara pidana yang ada, KUHAP yang bersifat umum, hukum acara pidana yang bersifat umum, kasasi terhadap putusan pra-peradilan tidak diatur. Pertanyaannya adalah, apakah ada hukum acara pidana yang bersifat khusus yang mengatur tentang kasasi terhadap pra-peradilan? Ada, dan hanya ada satu-satunya, yaitu di Undang-Undang Mahkamah Agung yang dalam hal ini diatur dalam pasal 45A. Nah, repotnya pasal 45 itu menyatakan dibatasi dan tidak bisa diajukan kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Ini persoalan hukum. Nah, begitu KPK kemarin mengajukan kasasi terhadap putusan pra-peradilan, ternyata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi itu, maka 14 hari setelah putusan pra-peradilan tersebut, putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan menjadi hidup. Nah, apa yang ada di dalam putusan tersebut? Saya mendengar dari waktu dibacakan putusan itu bahwa ada dua hal yang terpenting. Banyak memang diputuskan, tapi dua hal yang terpenting. Pertama, dinyatakan oleh hakim pra-peradilan bahwa penetapan Pak BG sebagai tersangka tidak sesuai. Pertama, menurut syarat. Yang kedua, menurut prosedur. Itu putusannya. Yang kedua, KPK dinyatakan tidak berwenang menyidik dalam perkara Pak BG. Terlepas kita setuju apa tidak, pro kontra apa tidak terhadap putusan tersebut, putusan tersebut sekarang hidup. Dan itu menjadi sesuatu yang belum pernah dibatalkan sekarang. Bisa nggak dilakukan peninjauan kembali? Kalau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut, persoalannya adalah Mahkamah Agung nanti akan untuk peninjauan kembali itu, tadi Bang mungkin saya harus ralat sedikit dari Abang, bukan hanya novum. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah novum. Selain itu adalah ada kekhilafan, kekeliruan hakim yang sangat nyata. Dan kemudian hakim dianggap melampaui batas kewenangannya. Nah, selama ada alasan tersebut, bisa saja diuji dah. Dalam praktek peradilan kita di Indonesia ini, terhadap PK pernah diterima dan pernah ditolak, tidak dapat diterima. Jadi untuk PK terhadap putusan peradilan pernah diterima. Salah satunya adalah, saya lupa Pengadilan Negeri Kisaran atau apa di Sumatera Utara, pernah diterima, tapi kemudian juga pernah dibatalkan. Jadi hakim Mahkamah Agung mengambil sikap yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tidak ada salahnya dicoba dilakukan PK. Namun ketika hakim nanti menyatakan diterima atau tidak diterima, jangan lagi dihantam-hantam, dihancur-hancurkan seperti penghancuran karakter terhadap Hakim Saprin. Itu tidak boleh. Siapapun kita tidak boleh menghancurkan karakter kepada hakim yang memutuskan suatu perkara dengan itikat baik. Biarkan kita berbeda pendapat, tapi tidak boleh menghancurkan karakter itu. Nah, kemudian oleh karena itu saya bilang, sekarang sudah nggak bisa kasasi, putusan masih hidup. Mau disidik lebih, putusan itu belum dibatalkan. Mau disidik lebih lanjut oleh KPK, nggak bisa.
KPK sudah nyatakan tidak berwenang menyidik kasus itu. Nah, apakah kita harus ngotot-ngototan? Pokoknya jangan serahkan. Saya rasa langkah yang diambil oleh pimpinan KPK itu adalah solusi yang terbaik dan terbijak. Diserahkan kepada kejaksaan. Silakan kejaksaan yang bisa menyidik. Kalau saya mengatakan, kalau saya jadi BG, saya lebih senang perkara itu tidak dikirim ke kejaksaan, biar aja di KPK. Setiap KPK memanggil, saudara tidak punya kewenangan memanggil saya nggak mau datang. Mau apa? Saudara sudah ada putusan, baca lagi putusan. Jadi diserahkan ke sana oleh kejaksaan. Menurut hemat saya itu proses atau solusi hukum yang terbaik yang harus dilakukan. Nah, masalahnya adalah pertanyaan pengambilan keputusan untuk diserahkan ke kejaksaan itu apakah Pak Ruki sendiri atau itu lewat kolektif kolegial. Kalau itu dilakukan lewat kolektif kolegial, maka itu keputusan pimpinan KPK, hormati. Jangan kita bikin ricuh, hancur negara ini. Kapan selesai konflik-konflik kayak begini terus? Nah, kemudian hal lain yang ingin saya tambahkan sedikit adalah tentang penyidikan oleh Polri terhadap rekan saya Mas BW, Pak AS, Pak DI, dan lain-lain ya. Kan ada sebahagian menginginkan agar perkara tersebut dihentikan. Penyidikannya harus dihentikan. Bahkan ada pihak yang mendorong lewat tim 9 untuk menghentikan, menekan Presiden untuk menghentikan. Nah, ini bahaya sekali kalau begini. Kalau ini yang terjadi maka penghancuran proses penegakan hukum, pelemahan hukum, pelecehan hukum. Presiden tidak boleh tunduk. Dan tidak boleh tunduk kepada tekanan-tekanan dari tim 9 ini. Presiden, ada mekanisme. Ketika Presiden mengatakan, panggil Jaksa Agung, panggil pimpinan kejaksaan, hai Jaksa Agung, Anda punya kewenangan untuk menguji sah tidaknya penyidikan, cukup bukti tidaknya penyidikan, lewat mekanisme pra-penuntutan namanya. Nanti ketika penyidik melimpahkan perkara kepada Anda, nilailah secara fair, objektif, dan jujur. Jika memang cukup bukti, lanjutkan ke pengadilan. Jika tidak cukup bukti, kembalikan kepada penyidik, nyatakan pendapat Anda di dalam itu. Itu mekanisme yang dibilang beliau tadi. Jangan mekanisme hukum, proses penegakan hukum, lewat keras-keras urat leher. Hancur negara ini kalau begitu. Baik, pemirsa, kita rehat. Aku lagi susah BAB, perutku begel.